Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan dinamika pada budaya organisasi. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi budaya pada organisasi. Nah, yang pertama ada identitas dan menambah komitmen organisasi, kemudian alat pengorganisasian anggota, kemudian menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, kemudian mekanisme kontrol perilaku. Kemudian kedua adalah tipe budaya organisasi, meliputi budaya birokrasi, budaya inovatif, budaya suportif. Sementara itu, Robbins 2001 mengemukakan fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah membedakan antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Kemudian membangun rasa identitas bagi anggota organisasi. Kemudian mempermudah tumbuhnya komitmen. Selanjutnya adalah meningkatkan kemantapan sistem sosial sebagai perekat sosial menuju integritas organisasi. Selanjutnya adalah karakteristik budaya pada organisasi. Pertama adalah adanya inisiatif individual, kemudian toleransi terhadap tindakan risiko, kemudian pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, pola komunikasi. Kemudian keempat adalah pembentukan budaya organisasi, di mana Dill dan Kennedy mengemukakan 5 unsur pembentukan budaya organisasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada lingkungan usaha, 2 adalah nilai-nilai, 3 pahlawan, selanjutnya adalah ritual, dan jaringan budaya. Proses pembentukan budaya organisasi. Nah, proses pembentukan budaya organisasi dapat dianalisis dari 3 teori. Berikut ini, yaitu yang pertama ada teori sosiodinamik, kemudian ada teori kepemimpinan, selanjutnya adalah teori pembelajaran. Nah, menurut Cottrell dan Haskett, proses pembentukan budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada manajer puncak, kemudian ada perilaku organisasi, hasil, dan juga budaya. Kemudian, berdasarkan pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan proses pembentukan budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama dari atas, pemilik dan manajemen. Dari bawah, masyarakat atau karyawan. Ke bawahnya lagi ada kompromi dari atas dari bawah, dan mempertahankan budaya organisasi praktik seleksi. Selanjutnya adalah manajemen puncak, dan sosialisasi internalisasi. Kemudian selanjutnya adalah asumsi dasar budaya pada organisasi. Yang pertama ada artefak dan kreasi, semua fenomena atau gejala. Kemudian nilai-nilai termasuk filosofi, visi dan misi, tujuan, larangan-larangan, standar. Kemudian ada asumsi dasar hubungan dengan lingkungan, hakikat, waktu, dan ruang, sifat manusia, aktivitas manusia, dan lain-lain. Kemudian ada simbol atau lambang-lambang. Nah, selanjutnya adalah perspektif atau norma sosial dan peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota dalam situasi tertentu. Lebih jauh memahami budaya organisasi, perspektif, pengertian, dan peran budaya organisasi. Intensitas kajian terhadap budaya organisasi terlihat berbeda-beda antara satu pakar dan juga pakar lainnya, di mana hal ini sangat dipengaruhi oleh perspektif atau aliran dalam teori organisasi. Dari nama aliran juga terdapat perbedaan, tetapi dari segi substansi bahasa terjadi tumpang tindih. Misalkan, Hertz menyajikan 4 perspektif, yaitu klasikal, modern, simbolik, interpretif, dan postmodern. Nah, Sharif dan Ott menyajikan 9 aliran, yaitu Classical Organization Theory, Neoclassical Organization Theory, Human Resource Theory atau Organizational Behavior Theory, Modern Structural Organization Theory, System Theory and Organizational Economic, Power and Politic Organizational Theory, Organizational Culture and Sense-Making, Organizational Culture Reform Movement, dan Postmodernism and the Information Age. Nah, budaya organisasi dalam perspektif Hatch membahas perspektif simbolik interpretatif. Sedangkan menurut Sharif dan Ott, budaya organisasi secara khusus dibahas pada perspektif ketujuh, yaitu Organizational Culture and Sense-Making, dan pada perspektif ke-8, yaitu Organizational Culture Reform Movement. Schaeffer dan Ott mempunyai kesamaan pada penamaan perspektif awal sebagai perspektif klasik dan pada perspektif akhir. Nah, yaitu postmodern, tetapi berbeda dalam
penamaan perspektif lainnya. Selanjutnya, Brown mengajukan 4 aliran dalam teori organisasi dan pengaruh masing-masing aliran ini terhadap perkembangan budaya organisasi, yaitu aliran Human Relation, Modern Structural Theory, System Theory, dan Power and Politics. Nah, aliran Human Relation berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an yang dipelopori oleh Chris Argyris dan Warren Benz. Kemudian aliran ini dikembangkan atas dasar teori baru tentang motivasi dan dinamika pada kelompok. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.